Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amelia Putri Ardianti dengan NIM 201420036 dari kelas Pengantar Ilmu Pendidikan 501. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai perkembangan pendidikan dan perkembangan masyarakat era 1.0 hingga 4.0. Yang pertama, mengenai definisi perkembangan pendidikan sendiri. Menurut saya, perkembangan pendidikan adalah bertambahnya penemuan metode pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik dan meningkatkan kompetensi pendidik dalam proses pemahaman untuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat. Yang kedua, mengenai timeline perkembangan pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu 1.0, Teacher-Centered Learning. Yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, student-centered learning. Yang nomor 4 yaitu co-creation and innovation in the class, in center. Selanjutnya, detail mengenai perkembangan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, pendidikan 1.0 ini menitik beratkan pada siswa lebih pasif dan di sini guru menjadi center di kelas. Ada beberapa karakteristik mengenai pendidikan 1.0. Yang pertama, the student is the passive recipient. Yang kedua, the teacher give knowledge as the absolute leader in the classroom. Yang ketiga, technology is forbidden in the classroom. Tetapi di sisi lain terdapat lembaga layanan pendidikan yang menjelaskan bahwa 1.0 hanya bisa diakses oleh golongan tertentu saja, seperti para bangsawan dan para penjajah. Untuk yang kedua, yaitu 2.0, kerjasama dan kolaborasi antar siswa sudah mulai bertumbuh. Di sini siswa sudah diajari untuk berdiskusi dengan teman sebayanya untuk melakukan interaksi. Ada beberapa karakteristik mengenai 1.0. Yang pertama, communication and collaboration are starting to grow. Yang kedua, exam-based approach. Yang ketiga adalah underestimate student-centered approach. We call it but do not apply. Yang keempat, innovation of technology and social networking. Yang kelima, apply technology in the classroom. Yang keenam, student know the technology is better than teacher. Yang terakhir adalah the classmates communicate faster and smarter. Ciri-ciri ini dikemukakan oleh Mark Reeds yang sering dijumpai di Indonesia, di mana kolaborasi antar pendidik pada masa ini sudah mulai tumbuh, tetapi guru masih menjadi senter utama di kelas. Selanjutnya adalah pendidikan pada masa 3.0. Di sini pendidik hanya menjadi fasilitator atau pembimbing atau advisor, sementara pusat pendidikan dipusatkan pada peserta didik. Pada masa ini juga penerapan teknologi semakin meningkat, oleh karena itu pendidik dapat memberikan materi di mana saja dan kapan saja. Pada masa 3.0 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, student-centered approach. Yang kedua, the teacher is transformed into a coordinator or facilitator. Yang keempat, flipped classroom method applies. Yang kelima, more dialogue atau technology is everywhere, the student is self-learning and everywhere. Yang keenam, the classical style classroom no longer exists. Yang terakhir adalah lesson plans are now called learning plans. Yang keempat, yaitu pendidikan pada masa 4.0. Di era pendidikan 4.0 ini dipusatkan pada kreativitas dan inovasi, dan peran guru menjadi sangat vital karena guru dituntut menguasai multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Pada masa ini memiliki karakteristik. Yang pertama, co-creation and innovation is the center. Yang kedua, whenever and wherever. Maksudnya adalah flipped classroom applied dan interactive practical exercise. Yang ketiga, learning is done at home or outside school, while in school, students develop skills. Yang keempat,
Development of personalized teaching and learning. Yang kelima, learning plans are now called creativity plans. Yang kelima, the technology is free and easily. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai perkembangan pendidikan. Yang selanjutnya adalah mengenai revolusi industri. Revolusi industri sendiri memiliki definisi perubahan atau transformasi dalam sistem produksi dari tradisional atau mengandalkan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Revolusi industri memiliki masa yang sama dengan perkembangan pendidikan, yaitu 1.0 sampai 4.0. Pada masa 1.0 atau sekitar 1770-an, revolusi industri pertama kali muncul di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Amerika. Yang kedua, pada masa 2.0 atau abad ke-20-an, penggunaan tenaga otot mulai berkurang dan beralih menjadi tenaga uap dan kemudian menjadi tenaga mesin. Yang ketiga, bermunculan pada abad ke-20-an, muncul berbagai teknologi digital yang perlahan-lahan menggantikan tenaga manusia. Yang keempat, muncul pada tahun 2011, yaitu masa 4.0, teknologi machine learning dan artificial intelligence atau AI. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam video saya atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya Amelia Putri Ardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.